Baik, kabar baik, puji Tuhan. Alhamdulillah. Boleh ceritain nggak sih, kan katanya sih Diego dipanggil buat seleksi timnas U16. Nah, boleh ceritain nggak sih awal mulanya gimana? Awal mulanya kita dapat info kalau memang ada apa namanya panggilan buat seleksi ya. Jadi masih waktu itu masih kemungkinan ada panggilan nih gitu, jadi belum resmi gitu. Terus ya udah kita nunggu aja karena kan Diego memang posisinya masih di Prancis kan, sama Leo juga masih latihan di sana. Terus sekitar mungkin 2 minggu lalu baru dapat surat pemanggilan resminya gitu buat seleksi di Jogja nanti. Terus awal mula ketika dapat panggilan itu rasanya gimana sih? Mungkin dari Diego sendiri kaget, dari orang tua. Ya kan kita tahu nanti ada AFF kan 16 ya, dan kita jadi tuan rumah, dan ya Diego memang masuk kategori usianya gitu. Cuma memang Leo sama Diego itu kan selalu telat, kalah setahun lah. Kayak sekarang kan sebenarnya 2008, nah Diego lahirnya 2009 sebenarnya. Jadi ya kalah istilahnya kelas tahun gitu, tapi sebenarnya bukan jadi isu, tapi memang ada keinginan untuk apa namanya bisa paling nggak dapat kesempatan buat seleksi gitu untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan ya ini jadi satu apa ya, kebanggaan lah gitu, satu penghormatan juga, walaupun prosesnya masih seleksi dan memang tahapannya seharusnya seperti itu, semua juga lewatin proses yang sama gitu, tapi anaknya nanti harus ngebuktiin gitu. Cuma aku juga bilang sama Diego ya, seneng boleh tapi jangan euforia karena ini belum apa-apa gitu kan. Ya sekarang waktunya kamu buat nunjukin bahwa kamu layak dan pantas buat membela timnas gitu, karena kan ini pengabdian ya, panggilan gitu. Dan mereka-mereka yang terbaik lah yang berhak dan pantas untuk main buat timnas. Memang dari dulu cita-citanya Diego sendiri kayak Ya anak-anak Leo, Diego tuh dari kecil memang suka sama bola. Mungkin ada influence dari aku sama Dona karena kita bawain acara bola. Terus aku juga waktu kecil juga sempat bermimpi jadi pemain sepak bola profesional, walaupun akhirnya bukan jadi jalan hidup ya, cuma hobi aja gitu. Terus sempat bikin tempat futsal juga di daerah Semanggi, anak-anak sempat latihan di situ. Cuma sebenarnya yang bikin mereka akhirnya into banget sama bola itu dari sekolah sih. Jadi angkatannya Leo tuh di SD waktu itu kelas 4 itu mulai pada apa namanya, main lah, ekskul gitu ya, ekskul. Terus ternyata banyak banget yang minat sama bola sampai akhirnya ikut turnamen di mana-mana dan sering juara gitu. Nah, Diego tuh karena 2 tahun di bawah Leo tapi dia bongsor badannya, jadi suka diajak ikut gitu, masuk sampai akhirnya dia gantiin posisi kakaknya dan lanjutin gitu. Tapi setelah angkatan mereka di sekolahnya nggak terlalu rame juga peminatnya gitu. Nah dari sekolah itu jadi satu tim itu jadi masuk ke SSB bareng-bareng gitu. Jadi dari Leo umur 7, Diego umur 5 itu udah di SSB gitu. Terus satu tim tapi beda kelompok umur gitu kan. Terus sempat pindah 2-3 tahun di SSB yang kedua, terus pindah lagi. Akhirnya Leo geser terakhir ke FIFA Farmel ya gitu. Kalau Kak Dario sama Adona, gimana perasaannya anaknya malah memilih jalur lain bukan di entertainment? Kalau kita berdua sebenarnya apapun yang dipilih anak-anak selama itu positif, kita selalu support sih. Cuma memang kalau spesifik ngomongin bola, syarat dari aku ke anak-anak ketika mereka mulai punya impian, cita-cita untuk memilih sepak bola sebagai jalan hidup, aku bilang oke, boleh, tapi mainnya di luar. Jadi kalau mau main di luar, latihannya juga harus di luar karena harus ada benchmark kan. Kita harus punya standar yang sama untuk bisa kompetisi di sana, dan tantangannya lebih berat karena kita datang dari Indonesia gitu. Kita akan bersaing sama pertama pendatang dari negara-negara di luar Eropa yang sudah lebih dulu supply pemain ke Eropa, yang kedua pemain-pemain Eropanya sendiri gitu. Indonesia kan mungkin udah mulai ya beberapa yang abroad gitu ya, atau yang keturunan sekarang udah mulai dapat tempat lah di tim-tim yang juga nggak main-main sebenarnya kan. Tapi kan mereka dari kecil di sana, yang benar-benar dari Indonesia terus keluar kan benar-benar spesial dan berjuang banget gitu. Jadi ya
tantangannya buat mereka berdua sangat-sangat berat sebetulnya gitu. Tapi ternyata anaknya konsisten, mau kita challenge untuk di sini latihan setiap hari persiapan untuk berangkat, mereka ikutin dan mereka kasih yang terbaik. Ya aku ngeliat kegigihan, kesungguhan mereka. Akhirnya bareng sama Dona, oke, kita support anak-anak, kita sekolahin keluar. Emang itu akademi bisa dibilang development academy gitu. Jadi satu jembatan supaya bisa masuk ke Youth Pro Akademinya nanti. Jadi kedepannya akan fokus berkarir di Eropa ya? Harapannya seperti itu, karena memang apalagi buat Leo kan sekarang udah mau 17. Jadi dia harus milih dalam 1 tahun ke depan, dia harus milih apakah ini akan jadi pilihan hidupnya dia atau cuma sekedar hobi atau jadi student athlete atau seperti apa, karena ada beberapa pilihan. Dan ini sebenarnya cukup krusial buat Lionel sih, karena secara usia ya. Jadi di umur 17-18 ini dia udah harus masuk ke level pro. Kalau enggak ya berarti harus switch karir yang lain gitu. Jadi memang dia benar-benar setahun terakhir ini dia ngejar banget mempersiapkan dirinya, dan pelatihnya juga setup pola latihan dia supaya bisa. Jadi kalau tahun lalu ngobrol sama pelatihnya, mereka itu kalau di kelompok regional di areanya mereka itu udah jadi mungkin kelompok yang elit lah, pemain-pemain yang cukup punya potensi gitu ya. Nah tapi itu kan masih level regional. Target berikutnya adalah level nasional. Jadi memang satu musim ini mereka difokusin untuk bisa ngejar ke level nasional supaya masuk ke level nasional. Tapi setelah itu juga nggak mudah, karena pemain-pemain yang udah ada di level nasional itu dari mudanya udah ada di situ gitu kan. Jadi udah masuk di sistem. Nah anak-anak ini kan development academy, jadi kurang terpantau lah. Nah itu mungkin jadi tugas aku sama pelatihnya nanti untuk bangun network, untuk kasih kesempatan mereka buat trial segala macam. Tapi sepengetahuan Kak Darius, Diego itu ambisius itu kan untuk berkarir dalam bola ini? Oh iya, mereka sangat eager, mereka sangat punya kemauan dan persistensi yang sangat besar, sangat kuat untuk mencapai mimpinya mereka, dan itu yang selalu aku sama Dona tekankan ke anak-anak. Kalian nggak perlu ngebuktiin apa-apa sama mama papa. Dengan kalian berjuang seperti ini kita udah bangga gitu. Aku udah seneng. Aku tenang karena mereka struggle, mereka berjuang buat sesuatu yang mereka percaya dan mereka inginkan. Artinya dalam hidup mereka juga bisa melakukan hal yang sama, dan itu hal yang penting banget sebetulnya. Ini kan berarti mereka di Jerman kan waktu akademi itu. Di Prancis. Oh di Prancis atau jarak jauh itu apa ada rasa berat sebelumnya kayak bakal kangen terus nanti di sana gimana gitu, sempat ada kekhawatiran gitu? Pasti di tahun pertama, apalagi buat Leo ya, masih 14 tahun, terus harus ribuan kilometer jauh dari orang tua, dan di momen pertama 3,5 bulan itu nggak ketemu sama sekali. Dia juga mungkin harus ngejar ketertinggalan dari teman-temannya dia, walaupun ini development academy, tapi kita dari Indonesia mungkin ya untuk banyak aspek kita masih belum satu standar lah dengan di Eropa gitu kan. Jadi struggle banget di 3 bulan pertama. Aku ngerasain painfulnya Leo gitu, tapi dia telan sendiri. Ya aku juga bilang ini one way ticket ya boy, jadi suka nggak suka mau jungkir balik segala macam, pokoknya selesaiin satu musim. Nggak ada ceritanya tengah jalan minta pulang. Kamu berjuang, buktikan ke diri kamu sendiri apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan memang benar-benar kamu pengen wujudin. Dan setelah itu kita baru ngobrol gitu, dan ternyata ya walaupun dia pasti juga berat, kangen, Dona juga gitu, tapi ya kita sebagai orang tua coba untuk nahan supaya anaknya juga nggak makin berat kan. Dia nggak pernah nangis, nggak pernah curhat, nggak pernah minta pulang, pokoknya gimana boy, baik, semuanya baik gitu. Walaupun kita tahu pasti banyak cerita lah, banyak momen dia harus lewatin semuanya sendiri. Tapi setelah 3 bulan dia udah ngejar, dia udah bisa ngimbangin, dia udah bisa ngikutin proses latihannya, dia udah mulai banyak teman, akhirnya enjoy. Dan pas kita datang, adiknya awalnya waktu mau berangkat tuh kita nyamperin Leo, gimana dek, tahun depan mau nyusul kakak nggak? I don't think so gitu, nanti dulu deh katanya gitu. Tapi begitu datang, ngelihat fasilitas latihannya, ngelihat gimana teman-teman kakaknya nge-treat kakaknya dengan sangat baik, dia langsung oke, kayaknya boleh nih tahun depan gitu. Oh ya udah, oke. Jadi
Diego lebih cepat 1 tahun untuk berangkat, di usia 13 dia udah berangkat. Tapi kalau dari sini tipikal yang keras nanti, jadi kayak misalnya tiap tahun kamu harus ada milestones-nya ini, harus ada milestones-nya tiap tahun. Enggak, karena setiap anak itu perkembangannya beda-beda. Dan di semua bidang sebenarnya, tapi olahraga paling kelihatan ada yang namanya late bloomer. Jadi dia berkembangnya memang agak terlambat dibandingin yang lain-lain. Ini kalau misalnya kayak di komen gitu ya, di Instagram aku misalnya ada yang bilang, apa rasanya Leo Diego ngelihat Lamine Yamal misalnya pemain Barcelona seusia mereka udah main di Liga Champions segala macam. Ya itu 1 di antara 1000 mungkin yang bisa seperti itu. Nggak semua pemain muda bisa kayak gitu. Kayak kalau di Indonesia mungkin ada Marcelino Ferdinand usia 19 tahun udah main di timnas senior, timnas U23, bikin gol di Piala Asia dan Piala Asia U23. Jadi itu special case gitu. Banyak pemain yang mungkin munculnya setelah umur 20-an gitu. Jadi aku selalu bilang sama anak-anak, nikmatin prosesnya, yang penting kalian selalu kasih lebih di setiap kesempatan kalian latihan. Karena itu yang akan membentuk kalian nanti gitu. Ada waktunya kalian akan bersinar dan berkembang, tapi kuncinya adalah kalau di atlet, siapa yang latihan lebih keras dan latihan lebih cerdas dan paham apa yang dilakukan, dia yang akan jadi pemenang. Nggak ada cara lain. Even Lionel Messi kalau nggak latihan juga akan jadi sejago itu gitu. Jadi semuanya balik lagi ke progres latihan, yang latihannya lebih, dia yang akan bisa survive dan nembus ke tingkat yang paling tinggi. No pain no gain lah ya. No pain no gain lah ya. Iya, no pain no gain, bener banget itu. Kenapa milih Akademi PSG? Sedangkan kan penyalur banyak bakat tuh banyak La Masia atau mungkin Manchester United. Nah ini kalau La Masia terus atau klub-klub profesional lah ya, itu mereka nyebutnya mungkin youth pro. Jadi pembinaan usia dini tapi yang sudah profesional, karena mereka di bawah dari induk klub yang juga profesional. Kalau kita mau masuk ke sana, saingannya udah banyak banget. Jangankan kita bicara ada yang luar Eropa, yang Eropa aja masing-masing negara mereka punya kepentingan untuk ngebentuk timnya sendiri. La Masia mereka punya struktur pembinaan usia muda yang gila banget, dan klub yang ada di sekitar wilayah Catalunya aja udah berapa banyak, dan mereka main dengan taktikal yang sama pendekatannya gitu. Spanyol itu very tactical gitu. Masing-masing negara nanti punya treatmentnya sendiri, tapi itu youth pro. Untuk Leo Diego berangkat dari Indonesia dengan gap yang cukup jauh, bisa dibilang impossible. Itu mimpi aja, tapi mimpian kan kita juga harus tahu untuk mencapainya seperti apa gitu. Jadi memang kita nggak boleh silau dengan nama besar, tapi kita pikirkan gimana caranya supaya suatu hari dia punya kesempatan untuk berkompetisi dengan pemain-pemain Eropa yang jebolan dari youth pro ini. Nah, salah satu stepping stone-nya, jembatannya adalah yang tadi aku bilang, development academy. Sebenarnya di Eropa ada beberapa, yang aku tahu di Spanyol itu banyak, lalu di Perancis mungkin cuma 1, dulu namanya ICEF, International Center of European Football, baru musim lalu mereka ganti jadi PSG Academy. Kenapa ke PSG? Karena satu, dia salah satu akademi yang mengeluarkan statement bahwa mereka akan kasih metode latihan yang sama, dan dengan metode latihan seperti itu, kalau anak, kita nggak bicara talenta ya, asal bisa main bola gitu. Kalau anak lo bisa main bola dan mereka benar-benar eager, benar-benar pengen untuk jadi, mereka mau untuk kerja keras, mereka punya kesempatan untuk masuk ke level pro. Level pro yang mana? Apakah tier 1, tier 2, tier 3, tergantung negaranya, atau jadi semi pro misalnya, jadi amatir, itu tergantung nanti anaknya sendiri gitu. Tapi kesempatan itu ada, itu mereka stated dengan clear, dengan metode yang mereka punya. Itu pertama. Yang kedua, fasilitas latihannya dan tempat tinggal itu jadi satu. Jadi tinggalnya di asrama, tidur di situ, sekolah di situ, makan di situ, latihan di situ. Jadi kita ngerasa lebih secure dan selalu ada staff yang jaga 24 jam. Yang ketiga, pendidikan formalnya juga tetap dipikirin. Jadi mereka tetap sekolah walaupun online, tapi ada jam belajarnya. Sehingga anak-anak ini juga dipersiapkan untuk kalau nggak jadi atlet profesional, mau geser, itu sangat mudah gitu. Jadi pendidikannya tetap harus jalan. Bahkan kalau sekolahnya jelek, nggak boleh latihan. Gitu. Makanya akhirnya, pilih di situ, dan ternyata ya puji Tuhan sampai sejauh ini kita ngerasa ini pilihan yang tepat buat anak-anak.
Rencananya nanti hari Selasa mereka berangkat dari sana. Ini mereka lagi perjalanan dari Paris karena lagi ada Paris trip. Kemarin lawan PSG Academy Youth Pro-nya yang U17 sama U19. Terus malam nonton PSG lawan Lyon juga, Ligue 1 di Parc des Princes di Paris. Terus ini mereka perjalanan, nanti sore sampai, besok pagi mereka udah harus ke airport, balik ke Indonesia. Ya, tanggal 24 malam harusnya sampai. Mudah-mudahan bisa jemput karena ya ada jadwal kerjaan juga harus bagi-bagi, mudah-mudahan cepat selesai bisa langsung jemput di airport. Dan ya kita udah siapin program, mudah-mudahan nanti 25-nya udah bisa langsung latihan lagi mereka. Tapi apa suatu saat mungkin kedua Mas Darius bisa kiprah di Indonesia, di Liga Indonesia khususnya, atau memang bukan tujuan? Aku pikir kalau untuk sekarang aku akan dukung mereka untuk bermain, tapi levelnya harus Eropa, minimal Asia. Aku pikir itu harus jadi benchmark gitu, karena sama seperti pemain-pemain yang mungkin keturunan yang sekarang ngebela timnas Indonesia ya. Mereka itu bukan pesaing pemain lokal, tapi mereka justru jadi benchmark untuk pemain lokal kita, bahwa sebenarnya bisa gitu kan, sama-sama punya darah Indonesia. Apa yang membedakan? Nah, ini yang harus kita bedah kan, kita cari tahu gitu, apa sih sebenarnya yang ngebedain pemain abroad sama pemain lokal gitu. Toh ketika akhirnya bermain dalam satu tim, pemain lokal yang memang terbaik, mereka juga bisa ngimbangin, mereka juga bisa menampilkan permainan yang nggak kalah gitu. Tapi untuk 11 pemain lengkap, mungkin memang masih butuh pemain-pemain yang ada di luar gitu. Dan kalau kita bicara dari klubnya juga, pasti kan klub Indonesia sama klub di luar pasti ya kiblatnya tetap Eropa lah gitu. Jadi aku pengen anak-anak tetap kalau main jadi pemain pro, mudah-mudahan dikasih jalannya, mudah-mudahan rezekinya mereka ya. Mereka ya main di Eropa atau minimal Asia gitu. Negara-negara yang memang punya liga yang bagus dan berkualitas, nggak cuma dari kemasannya tapi juga dari kualitasnya. Untuk mereka sendiri punya klub tujuan khusus nggak setelah pendidikan ini selesai? Masing-masing pasti punya lah ya, punya klub idola gitu, tapi harus realistis gitu, harus realistis. Kita, yang aku bilang, nggak boleh silau dengan nama besar, karena nama besar itu justru bisa jadi penghambat kalau kita cuma pengennya ke sana, nggak mau mengesampingkan tim-tim lain yang mungkin sebenarnya punya youth pro yang bagus untuk tempat belajar, tapi namanya mungkin nggak terlalu dikenal gitu kan. Jadi kayak kemarin di turnamen di Spanyol, Lyon itu sempat ketemu tim dari Hungaria. Mereka U19, tim utamanya itu divisi 3, tapi tim mudanya main di nasional gitu. Jadi tim-tim yang seperti itu kan menarik tuh, masing-masing kelompok umur punya kompetisinya sendiri, dan mereka juga langganan untuk masuk 8 besar, bahkan semifinal dari turnamen MIC itu secara rutin gitu. Dan ketika ngelihat memang pemain-pemainnya punya kualitas, dan bisa kelihatan lah, wah ini pemain yang ada 2-3 orang yang potensi untuk kelihatan nanti di Eropa gitu. Nah, itu kan jadi tempat yang bagus untuk menempa diri di usia muda kan sebenarnya gitu. Ketemu pemain yang udah punya potensi dan sistem latihannya juga bagus. Nah, ini kan anak-anak lagi viral nih. Ini banyak teman-teman yang bilang, ini anak-anak lama-lama bisa ngalahin ketenaran bapak ibunya ya. Ya nggak apa-apa lah, ya kan rezekinya mereka. Tapi yang pasti kalau buat aku, di satu sisi beban dan sebenarnya nggak pengen terlalu terekspos ya, karena anak-anak belum ngebuktiin apa-apa, mereka baru membuktikan untuk dirinya sendiri gitu. Mungkin ada sebagian netizen yang berharap gitu ya, kita berterima kasih, ngedoain, support, kita terima kasih gitu. Tapi perjalanannya mereka masih panjang, mereka masih harus terus menempa diri, dan ya bebannya mereka adalah ya pembuktian sekarang gitu. Mudah-mudahan nggak jadi beban ya, tapi benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka, apa yang mereka jalani selama dari kecil sampai sekarang itu memang ya terlihat nanti gitu, dan layak lah. Oke, terima kasih Thank you. banyak. Sehat-sehat.